Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi sobat-sobat Polkesma dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya teman-teman pada sore hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemurahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait hipertensi pada anak. Dengan narasumber di samping saya, narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini, ada Ibu Dr. Susi Milwati SKP MPD. Selamat Ya, sore Ibu. selamat sore. Bagaimana kabar Ibu pada sore hari ini? Sehat luar biasa. Untuk hari ini Ibu membawakan materi hipertensi pada anak nih, Bu. Hipertensi pada anak, karena sekarang itu kalau dulu hipertensi pada anak itu jarang ya. Jarang. Sekarang banyak sekali yang mengalami hipertensi. Itu kan kalau biasanya di fakta lapangannya itu yang memang hipertensi hanya orang-orang dewasa. Orang seperti itu, Bu. dewasa dulu. Nah, sekarang dengan adanya makanan, Faktor-faktor gaya lain mungkin, Bu. hidup, ya. Nah, mungkin kita langsung ke pembahasannya Iya, saja ya, Bu. iya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, apa itu hipertensi? Jadi bagi teman-teman sekalian bisa menyimak dan dapat didengarkan terkait penjelasan dari Ibu Susi Melwati. Iya. Hipertensi itu adalah suatu penyakit di mana tekanan darah arteri itu meningkat. Meningkatnya tidak sesuai dengan normal ya. Kalau anak-anak biasanya 90 per 60. Nah, ini bisa lebih dari 120. Pada orang dewasa biasanya 140 ya per 90. Pada anak-anak sudah mengalami 120, ya itu sudah dikatakan hipertensi gitu ya. Jadi hipertensi ini memang pada saat ini jarang ya, jarang terjadi, tapi prevalensinya di luar negeri WHO itu menyebutkan bahwa 3-4% sudah menderita hipertensi. Nah, itu jadi Berarti sudah banyak gitu. perlu hati-hati, perlu pencegahan ya, perlu pencegahan sejak dini. Apalagi kalau masih usia TK, nah itu harus diperhatikan oleh ibu-ibunya. Nah, sekarang kan ciki-ciki banyak ya. Nah, ciki-ciki itu kan rasanya asin, manis, ya itu. Ya. Nah, itu yang penyebab dari Salah satu makanan, penyebabnya, salah satunya. Ya. Okay. Mungkin bagaimana cara mencegah nih, Bu? Jadi kalau seumpama anak-anak ini sendiri sudah terkena hipertensi, cara mencegahnya itu bagaimana nih, Bu? Pencegahan terjadinya Sebelum hipertensi. terjadinya hipertensi. Yang pertama adalah pola makan ya. Penyebabnya itu kan penyebab dari hipertensi itu bisa dari genetik memang ya, genetik atau obesitas karena gaya hidup yang tidak obesitas tadi, gaya hidup itu ya suka makan yang asin, manis, tidak mau sayur ya, itu tidak mau buah kan sekarang gitu ya. Jadi sayur juga jarang dikonsumsi, Bu. Iya, kurang aktivitas. Nah, sekarang kan HP game. HP-an aja ya, anak-anak kecil, ibunya ndak mau repot dikasihkan HP gitu ya. Mungkin biar anaknya mulai TK itu sudah dikasih HP di situ. Itu kan mengurangi aktivitas anak, seharusnya dia lari-lari, HP-an. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi juga salah satu karena bisa mengakibatkan kegemukan itu tadi. Terus kemudian memang kalau faktor keturunan itu kan ibunya yang memasak, apalagi kalau ibu bapaknya itu ada hipertensi, kemungkinan anaknya juga ya akan dapat terkena hipertensi, tapi bukan 100% menurun kan kayak gitu ya. Salah satunya mungkin karena faktor genetik dari ayah ibu. Ya, ibunya masaknya enggak pernah
masak sayur, nah ibunya enggak pernah beli buah gitu misalnya. Ada lagi faktor yang menyebabkan hipertensi. Hipertensi. Salah satunya adalah stres. Stres. Ya. Jadi anak itu juga dapat mengalami stres ya, Bu? Stres, apalagi sekarang kan musimnya anak dibully, Iya. gitu ya. Di Kasihan sekolahnya memang sudah ya. Jadi anaknya menjadi tertekan. tertekan, mungkin karena mentalnya tertekan seperti itu, Ibu. Itu mempengaruhi dari tekanan darah, bisa mempengaruhi tekanan darah pada anak ya. Mungkin juga untuk gejalanya ini, Bu. Anak terkena hipertensi itu gejalanya itu apa nih? Gejala dari hipertensi itu ya sama ya, bersama ya, ada sakit kepala gitu, sakit kepala, ada mengalami kelelahan dari dia. Sakit kepalanya itu biasanya di daerah Cekot-cekot gitu ya, Bu. ya. Terus kemudian sulit konsentrasi karena kan enggak enak ya, enggak enak badannya, jadi sulit konsentrasi. Bisa juga akan mempengaruhi mata, jadi kabur ya, matanya jadi kabur. Terus ada juga yang mengalami nyeri. Nyeri di dada. Karena mungkin enggak tahan ya, enggak tahan dengan rasa nyerinya itu tadi, bisa Sampai sesak, mendalam ke dada. bisa sesak. Hubungan hipertensi itu kan ada hubungannya dengan jantung, karena tekanan darah itu, kalau tekanan darahnya tinggi, jantungnya memompa lebih keras, iya, sehingga bisa mengakibatkan nyeri pada dada, bisa mengakibatkan terjadinya sesak. Nah itu gejala-gejala. Iya. Jadi mungkin karena sesek itu tadi, yang nyeri pada dada itu tadi, bisa sampai membawa ke penyakit kardiovaskuler ya, teman-teman. Jadi ini bagi anak-anak dihimbau dapat melakukan seperti aktivitas fisik ya, Bu. Dan untuk orang tua dapat juga mencegah anaknya dari penyakit hipertensi, seperti memasak sayuran seperti ini ya, Bu. Iya. Kemudian menambah buah-buahan, serat pada anak-anaknya. Salah satunya mungkin bisa minimal dikasih semangka gitu-gitu ya, Bu. Melon gitu disediakan ya gitu. Pada orang yang mampu memang ada apel, bagus ya, apel. Terus kemudian ada pepaya, pisang, enggak pantangan sih enggak ada ya. Cuman kalau memang enggak punya, nah ini jarang orang beli buah, karena ya memang harganya buah itu relatif lebih mahal. Ya. Kalau untuk nilai normal tekanan darah pada anak ini berapa nih? Tergantung daripada usia anak. Usia daripada anaknya dan juga jenis kelamin ya. Biasanya kalau laki-laki kan aktif dia ya, lebih aktif dibandingkan dengan yang perempuan ya. Kalau anak itu usianya 1 sampai 5 tahun itu ada mulai dari 90 sistolnya ya. Sistolnya sampai 110. Kemudian kalau diastolnya bisa 55 sampai 75. Kalau yang lebih tinggi lagi 6 sampai 9 tahun, nah itu lebih tinggi lagi 95 sampai 115. Nah, semakin usianya semakin tinggi ya, semakin besar anaknya, itu tekanan darahnya semakin meningkat ya. Kalau sudah 10 sampai 12 tahun itu sudah 120. Makanya kalau sudah hipertensi ya sudah lebih dari 120 itu pada anak-anak. Itu sudah dikatakan hipertensi gitu, ya. 120. Jadi bagi teman-teman tekanan darah pada anak yang di bawah usia 10 tahun ya, Bu. Iya. Di bawah usia 10 tahun itu kalau mengalami 120 itu sudah dapat dikatakan hipertensi atau tekanan darah berlebih. Okay. Nah, untuk makanan apa saja ya, Bu, yang baik untuk anak-anak
apabila sudah terkena hipertensi ataupun untuk mencegah terjadinya hipertensi. Iya. Kalau untuk mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Iya, kalau mengobati kan sulit ya, obat terus. Sama kayak orang dewasa kalau sudah hipertensi ya obatnya harus rutin ya. Nah, untuk pencegahan sebaiknya ya seperti tadi, ada buah-buahan yang mengandung serat, ada sayuran ya. Ya kalau mampu ya jeruk, apel. Nah, kalau enggak ya paling enggak pepaya, pisang itu kan lebih murah daripada apel, jeruk Dan gitu itu ya. sudah banyak disediakan ya Bu, mungkin seperti di toko kelontong itu Iya, kan masih ada, seperti pasar. pisang itu masih dapat mudah dijangkau oleh Iya. rekan-rekan sekalian. Ya. Terus kemudian kalau sayur ya enggak usah lah brokoli gitu lah. Kalau brokoli itu kan ya mahal harganya ya. Iya. Nah, yang penting bayam, terus kemudian wortel, yang gitu-gitu yang anak-anak suka. Terus kemudian kalau mau susunya ya jangan banyak yang mengandung lemak ya. Terus biji-bijian harusnya ya untuk pencegahan biji-bijian. Sebetulnya oatmeal itu bagus ya, oatmeal. Terus kemudian yang harusnya juga mulai anak-anak itu diperkenalkan ikan, ya ikan ya, protein yang sehat. Biasanya kan anak itu suka telur, ayam aja. Nasi anget itu kan sangat Iya. enak gitu ya Bu, mungkin bagi adik-adik. Soalnya anak itu enggak mau makan ikan, konsumsi ikan itu karena ada durinya itu loh ya, jadi kan males gitu ya. Tapi semuanya kan tergantung dari ibunya kalau masih anak-anak ya. Sebaiknya ya diperkenalkan semuanya, nidaannya telur, ayam aja, apa daging gitu ya, tapi juga ikan. Terus kemudian kalau yang bagus ya kacang-kacangan, itu kacang-kacangan almond itu kan bagus. Susu almond itu apakah bisa ya Bu untuk mencegah hipertensi? Susu almond, jadi Bisa. sudah dalam kemasan susu. Nggak apa-apa. Almond, tapi harganya juga mahal Iya, dong juga almond lebih ya. mahal. Nggak apa-apa. Terus kemudian yang murah aja kacang hijau. Nah, Itu misalnya biasanya itu dibuat kolak gitu ya kolak, Bu. ya kacang hijau. Terus kemudian kalau lemak sehat itu ya lemak ini minyak zaitun gitu ya. Tapi kita jarang ya memakai minyak zaitun, kecuali kalau memang memerlukan ada khusus gitu ya, harus minyak zaitun gitu ya. Bagus itu untuk jantung juga. Terus makanan yang banyak mengandung magnesium, nah itu ya bisa diberikan untuk pencegahan terjadinya hipertensi. Kalau di sini kacang polong ya, kacang polong itu, tapi ya anak-anak karena agak keras ya, males ya, ada itunya, ada kulitnya kan, ya. Tapi ya itu tadi makanan yang bisa mencegah terjadinya hipertensi. Itu makanan ya. Kalau makanan itu aktivitas itu penting ya, pola hidup. Jangan lupa ya, jangan lupa juga tadi kan sudah stres. Tidur itu juga banyak mempengaruhi ya. Tidur anak-anak juga waktunya tidur 8 sampai 9 jam harusnya juga dipantau oleh orang tua. Waktunya tidur, jangan waktunya tidur bawa HP tadi itu ya. Itu juga ini. Jadi kualitas tidur yang baik itu juga akan mempengaruhi ya Bu? Mempengaruhi ya. Ada lagi yang perlu ditekankan untuk terjadinya pencegahan hipertensi itu, ibu-ibu itu jangan memberikan makanan yang selalu tinggi garam.
Biasanya kalau nggak asin nggak enak gitu Iya. ya Bu, biasanya. Kalau dari ibunya kan kalau nggak asin nggak enak dan diteruskan ke anaknya. Iya, Tapi jadi kan anaknya suka masin asin-asin gitu ya Bu. satu kali masak kan untuk sekeluarga, Iya. itu loh yang mempengaruhi terjadinya hipertensi yang turun-temurun ya, Iya, genetik akhirnya ya, berarti. kebiasaan yang tidak bagus ibunya. Jadi kalau ciki, nah sekarang kan ciki kan Maraknya ciki-ciki biasanya dijual di depan sekolah ya Bu. Lah, Jadi ya anak-anak itu. tuh mengaksesnya juga mudah Bu. Mm-mm. Untuk meninggalkan juga susah karena memang di depan Iya. sekolahnya seperti itu. Nah, makanan asin itu sebaiknya ya Dihindari seperti dihindari, jangan terlalu. Kalau sekali makan ciki terus kemudian sebulan lagi, nah itu baru bagus gitu ya. Terus makanan manis, Hmm. nah, minuman manis terutama ya, itu kan disenangi Iya, anak-anak. biasanya bawa Ya. plastik es cekek Iya, gitu-gitu Bu kemana-mana. Kalau mixu Mix, ya, es krim ya Bu mungkin. ya mixu gitu masih bagus ya, Iya. tapi Kalau berlebihan memang tidak baik. gulanya ya itu gulanya itu yang akhirnya ayo beli yang enak, minuman yang Iya. enak gitu ya. Sebaiknya memang banyak mengkonsumsi air putih yang sehat ya. Nah, paling tidak itu ya, itu minuman. Terus kemudian kalau ibunya bekerja misalnya, wah sudah telat ini ke kantor, buka sarden. Iya, biasanya Iya. buat sarden dipanasi, kemudian Iya. disajikan untuk anaknya, Untuk dibawakan anaknya. bekal gitu ya Bu biasanya. Makan makanan yang kaleng-kaleng itu sebaiknya juga dikurangi untuk mencegah hipertensi. Ya sebaiknya mulai ibu itu juga boleh juga melihat chef masak itu ya. Iya. Bagaimana Sudah banyak. penyajiannya. Iya. Nah, penting juga penyajian makanan itu biar anaknya juga Mau tertarik. nafsu makannya Iya, itu meningkat gitu ya, Bu. Sehingga nggak jajan terus Ya, jajan di mie luar, gitu terus terus ya, Bu. gitu. Apalagi kalau mie kan enak rasanya ya Iya. memang. Apalagi kalau ibunya wis nggak ada waktu untuk masak, wis mie aja. Nah, itu mie itu kan asin Iya. yang mempengaruhi ya. Nah, dibuat makanan yang menjadi menarik ya tadi ya. Iya, penyajiannya ya Bu. Sehingga memotivasi anak supaya mau makan makanan yang disajikan oleh ibunya. Dan mengurangi ya Bu tentunya, Ya. mengurangi makanan yang dari luar tentunya sangat berpengaruh buruk ya Bu Ya, bagi kesehatan apalagi anak-anak. kalau kita lihat di YouTube itu orang jualan bakso, aduh itu bumbu masaknya ya Iya. langsung pluk. Langsung Iya, ditaruh aja iya. semuanya Bu. Kalau kita kan masaknya cuma sekedarnya aja ya. Sekedar asin gitu ya Bu, manis ya sekedarnya sewajarnya. Ya itu. Jadi di samping aktivitas, makanannya, stresnya tadi itu Pengolahan harus stres. pengelolaan stres, tidurnya. Yang Kualitas penting tidur. pola makan sama aktivitas. Nah, Kuncinya itu berarti di pola makan dan aktivitas ya Bu. sebetulnya. Maka ya jangan banyak-banyak diberikan HP biar anak itu bisa kemana-mana beraktivitas ya. Mungkin bukan dihilangkan atau berhenti gitu bukan ya Bu, Ya, tetapi ya. memang dikurangi Ada, penggunaan ya. seperti HP seperti itu, dan mungkin bisa dijadwalkan ya Bu, seperti ada cuma waktunya, satu ya. ataupun memakai HP kalau memang ada bapak ibunya di Iya. samping anak-anak seperti itu ya Bu. Iya, Jadi anak itu tetap dalam pantauan dan tetap bisa beraktivitas fisik ya Bu, tetap bisa itu bermain penting, dengan teman-temannya, ya. mengenal dunia luar ya Bu tentunya, tapi juga nggak ketinggalan dengan teknologi seperti itu ya Bu. Ya enggak boleh ketinggalan teknologi Oke. juga. Anak sekarang kan memang ibu bapaknya enggak bisa, anaknya yang bisa Oke, malahan ya. anaknya yang Iya. mengajari ibunya, bukan ibunya yang mengajari Ya, anaknya. tapi ya sekali lagi harus diingat itu tadi,
oh ternyata HP mengurangi aktivitas. Ya, kalau sudah mengurangi aktivitas HP, terus di sini ada makanan ya, keripik, Keripik yang asin gitu ya Bu asin yang mungkin gitu itu, ya itu yang menjadi salah satu. dibatasi ya. Oh, iya. Dan mungkin kalau untuk makanan itu kan bisa dibuat di rumah ya Bu, kayak jajan itu kan ibunya bisa membuat sendiri dengan Ya. porsi yang lebih sehat lah ya Bu intinya. Kalau dulu kan ada Nogosari Iya. gitu. Kue-kue yang bisa dibuat kue pisang gitu Bu contohnya. Ya harusnya gitu ya. Iya, Biar dibuat. kalau anaknya perempuan nanti nurun, oh bisa masak, buat. bisa membantu ibunya di dapur. Itu kan juga aktivitas Iya, juga. termasuk aktivitas yang bisa mengurangi hipertensi ya Bu. Iya. Mungkin juga untuk minuman ini sendiri sebenarnya es krim itu nggak apa-apa ya Bu. Es krim tapi dikurangi seperti itu ya Bu. Es krim kan ya manis juga Iya, ya. manis. Jadi untuk menghindari selalu gula, Iya. terus kan kalau di luar juga kita tidak tahu gulanya itu apakah gula Yang yang buatan ada gula yang memang dibuat Oke. atau gula yang memang benar gula asli gitu ya. Kalau ibu kan mesti pakai gula pakai asli gula ya. yang, iya, Kalau gula di asli. luar kan belum tentu. belum tentu itu juga belum tentu bisa sehat gitu ya Bu gulanya. Jadi hipertensi itu pada dasarnya supaya pembuluh darahnya ini tidak ada plaknya. Plak itu adalah kotoran yang menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Nah, itu yang mengakibatkan tekanannya menjadi tinggi. Ya, ya kalau sudah terjadi hipertensi nanti jangka panjang dia bisa mengalami gangguan jantung, gangguan ginjal gitu. Apalagi bisa stroke ya. Sekarang kan juga banyak ya. Iya. Stroke. Stroke itu sekarang juga tidak hanya Pada orang dewasa yang 50 tahun ke Iya, atas biasanya gitu ya. yang terkena stroke, hipertensi, penyakit jantung itu kan hanya dikenal dengan orang tua seperti itu. Jadi anak-anak remaja itu juga pasti menganggapnya itu penyakit yang memang diderita oleh orang tua. Orang tua. Dan ternyata sekarang faktanya terkuak, memang dari anak-anak dan remaja itu juga sudah dapat terkena penyakit hipertensi, kardiovaskuler seperti itu ya, Bu. Iya. Stroke itu juga dapat terkena ya Bu ternyata. Kemarin juga di YouTube saya lihat itu dari penyakit yang banyak diderita DM juga Diabetes gitu. mellitus ya, Bu. Kalau sudah DM bisa juga terjadi hipertensi. Berarti itu ya. kalau memang sudah terkena hipertensi ini sendiri ya Bu, mungkin tambahan pertanyaan dari saya. Kalau dari anak-anak ini atau remaja sudah terkena hipertensi, apakah bisa terkena penyakit yang lain Bu? Seperti tadi kan kardiovaskuler. Komplikasinya, Iya, ya. apakah dapat komplikasi seperti itu Bu? Komplikasinya ya bisa, apalagi kalau sudah terjadi hipertensi terus tidak mau berobat. Dibiarkan gitu aja ya Bu. Mungkin kan ada yang berpikiran ini nanti kalau makan ini pasti sembuh gitu ya Bu. Mungkin bisa diobati lewat makanan. Ternyata itu juga nggak benar ya Bu. Ya harus ada pemantauan dari medis ya yang memberikan pengobatan ya, terutama kalau kita kan bisanya hanya mencegah supaya tidak makanannya terjadi, tadi itu aktivitas aktivitasnya. fisik. Kalau obatnya kan ada Dari tenaga medis seperti tenaga itu. medisnya. Lah, obat itu juga kalau seandainya sudah diberikan obat, karena obatnya ini jangka panjang, itu yang mengakibatkan masyarakat itu menjadi bosen ya. Iya. Kadang-kadang juga lupa. Nah, itu yang mengakibatkan hipertensi itu tidak terkendali, mengakibatkan terjadinya komplikasi. Ya berarti salah satunya itu mungkin karena lupa minum obat, jadi bisa berkepanjangan seperti itu ya Bu.
bisa terkena sampai komplikasi. Ya, banyak penyakit ya Bu jadinya di dalam tubuh itu sendiri. Ya, ya semoga kita sebagai seorang perawat merawat aja ya, memberikan edukasi aja yang benar-benar, dan kita sendiri bisa menjalankan sesuai dengan seharusnya. Ya. Jadi kalau jadi perawat ini jangan sampai dirawat seperti itu ya Bu. Kalau Tapi- bisa hanya merawat. Iya, tapi yang namanya manusia ya. Iya. Iya, dokter pun bisa sakit. Iya, dokter bisa diobati ya Bu. Maksudnya Iya. dokter juga bisa dirawat, perawat juga memang bisa dirawat, tapi Iya. alangkah lebih baiknya kita hanya merawat saja seperti itu ya Bu. Ya. Ya. Mungkin kurang lebihnya terkait hipertensi pada anak, materinya seperti itu ya Bu. Dan Iya. sudah dijelaskan oleh Ibu Susi terkait hipertensi tadi, dampaknya apa pada anak dan bagaimana cara mencegah hipertensi itu sendiri, makanan apa yang harus dikonsumsi dan apa yang harus dihindari, serta bagaimana cara mencegah agar anak tersebut tidak terkena hipertensi. Seperti itu ya Bu. Hipertensi ini sendiri juga sangat berbahaya teman-teman, bisa mengakibatkan komplikasi. Itu pun terjadi pada usia anak sampai remaja ya Bu. Ya. Kalau memang hipertensi ini dibiarkan dan tidak diobati, maka akan mengakibatkan jangka berkepanjangan, seperti terkena komplikasi penyakit kardiovaskuler, kemudian diabetes mellitus, Ginjal. kemudian ginjal serta stroke juga ya Bu. Jadi ini nggak hanya dikenal untuk penyakit orang tua ya teman-teman, ini bisa terkena pada anak-anak dan usia remaja. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin sekian podcast pada sore hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Susi Sama-sama. Milwati, SKP MBD, atas materinya yang sangat luar biasa. Dari saya juga belajar, dari teman-teman sekalian tentunya juga sangat belajar terkait ilmu minimal yaitu hipertensi pada anak. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.